Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqi syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin khususan muassis Jamiah Nahdlatul Ulama nafa'allahu bi ulumihim wa bi taqarrubihim ilaika ya Allah. Ya Fattahu ya Alim ya Khabiru ya Mubin ya Fattahu ya Alim ya Khabiru ya Mubin ya Fattahu ya Alim ya Khabiru ya Mubin iftah lana futuhal arifin wa alimna bi ilmin nafi' wahbirna min kulli syai' wa bayyin alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aklan wa jasadan bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pertama kali saya sampaikan kepada moderator ini Profesor Dr. Kiai Ustadz Al-Akhi gitu ya. Mas Saiful yang telah bisa memimpin acara yang begitu fenomenal saya kira saat ini ya. Ya mudah-mudahan membawa keberkahan pada kita semua. Amin, amin, amin. Kepada para sesepuh ya. Walaupun saya disebut oleh Kiai Krapyak itu salah satu pendiri, tapi kan lebih sepuh Kiai Krapyak gitu ya. Sudah makanan. Jadi masih banyak sepuh-sepuh yang lain. Saya sampaikan rasa hormat saya kepada para sesepuh yang hadir pada saat ini dan wabil khusus kepada para pendiri Ikan Nusa ya, yang ikut berjuang gitu, di Indonesia ini untuk terus memperjuangkan ulama yang membawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah rahmatan lil alamin. Ini adzan tuh, ini yang sudah ada di mana ini ya? Selanjutnya juga kepada pengurus PCI NU Sudan saya sampaikan penghormatan, juga kepada muslimat ya, baik yang di Sudan maupun yang sudah di Indonesia juga yang saya hormati. Selanjutnya saya ini karena diminta untuk memberikan pembuka wacana atas peran alumni bagi keberlangsungan pesantren dalam adaptasi kebiasaan baru. Mohon maaf saya merubah kata keadaan baru dengan kebiasaan baru, karena bagi saya nanti memang yang ada hanya kebiasaan yang baru, ada penambahan kebiasaan itu saja. Tapi sebelum itu izinkan saya mencoba memberikan pointer-pointer utama. Saya kira kalau ketika kita diberikan kata gitu ya, tentang peran alumni, maka yang akan tergambar gitu, tertasawurkan paling tidak ada beberapa gitu, yang
ini saya kira semua sudah biasa ya, sudah paham. Yang pertama, peran alumni itu menjaga citra nama baik pesantren. Itu sudah ditanamkan ya jauh-jauh hari sebelum kita menjadi alumni saja, masih di pesantren menanamkan atau menjaga citra nama baik pesantren itu harus kita bisa. Nah, selanjutnya yang kedua, ini peran alumni memang memberikan sumbangsih ya. Walaupun tadinya kan ini judulnya ada kontribusi ya, kontribusi. Cuma oleh Kiai Krapyak yang seorang dewan itu ya, dewan dari DPD itu, beliau mungkin merasa alergi ya dalam kutip ketika mendengar kata donasi atau apa kontribusi yang image-nya ataupun maknanya biasanya kalau kontribusi itu ya donasi gitu ya. Tapi ya tadi sebagaimana disampaikan oleh Kiai Afifuddin itu Gus Awis ya, memang sumbangan itu ya apalagi saat ini ya memang secara real itu adalah materi. Walaupun demikian tetaplah saya kira penting juga sumbangan pemikiran bagi keberlangsungan pesantren. Nah, selanjutnya juga peran alumni itu adalah bagaimana bersama-sama menjaga kemandirian pesantren. Menjaga kemandirian pesantren. Ini saya kira yang lebih penting. Kenapa? Karena saya ingin kita fokus kepada melihat pesantren. Bagi saya, gitu ya. Ini monggo saya yang lain mungkin berbeda dan saya senang memang terhadap ada hal yang perbedaan itu saya lebih senang gitu ya. Lebih hidup gitu kalau dengan demikian. Gitu. Nah, bagi saya pesantren itu memiliki keunikan. Yang ini ya mungkin saja keunikan ini ada di tempat lain, tapi saya lebih merasakan ini ada di dalam pesantren. Yang pertama, pesantren itu memiliki kemandirian, mandiri dalam berpikir, bertindak, dan bersikap. Sehingga ketika terjadi apapun di dalam dunia ini, gitu, baik itu isu, baik itu bencana dan sebagainya, maka pesantren sebenarnya dia sudah memiliki cara, baik dalam berpikirnya, bertindak maupun bersikap untuk menghadapi segala sesuatu itu, termasuk menghadapi wabah pandemi saat ini yaitu corona. Nah, maka saya sedikit agak mempertanyakan gitu ya kepada pesantren-pesantren yang meliburkan ataupun menyuruh santrinya pulang gitu ya. Kenapa? Padahal kalau umpama gitu ya, kalau umpama kita melihat pesantren itu kan sebuah berada di tempat lokasi yang tertentu, ya. Terus bahkan di bagian di pesantren yang lain gitu, walaupun tidak semuanya, ada pesantren yang berada di suatu lingkungan khusus, di gembok ataupun di gerbang dan sebagainya, sehingga ia bisa melakukan isolasi diri di situ. Nah, ketika ia bisa melakukan isolasi diri di pesantren itu, terus kegiatan pesantren bisa berjalan. Ini seperti halnya yang kami lakukan di Al-Hikam ini. Alhamdulillah ketika ada isu corona ini, sekalipun yang pertama malah terjadinya yang diungkap itu adalah di Depok ya, yang kalau kata orang-orang nah itu virusnya virus KW gitu ya, karena memang datangnya dari Jepang gitu ya, tidak yang inti gitu. Ya, wah ini pasti perdebatan lebih lanjut lah kalau yang lain. Tapi yang intinya kami di Al-Hikam ini tidaklah meminta atau santri untuk pulang. Kenapa? Karena paling tidak kita berdasar kepada hadis Nabi itu yang kalau terjadi wabah maka dia orang yang di luar tidak ke dalam, orang yang di dalam tidak keluar. Nah, itu kita terapkan di mana santri itu tidak kita pulangkan, tetap berada di pesantren
tetap melakukan kegiatan dan akhirnya kegiatan di pesantren ini tetap seperti biasanya. Nah, ini terus berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini. Maka kemarin ketika Ramadan kita tetap melaksanakan kegiatan, terus Syawal hanya libur seminggu, setelah ini karena memang ada santri ini tetap kita lakukan buka kegiatan lagi, beraktivitas lagi, ya, baik perkuliahan maupun pesantrennya. Nah, selanjutnya juga lembaga pendidikan pesantren itu berbasis kepada pembinaan spiritual, ya, yang kita ketahui semua, pembinaan spiritual, intelektual, dan emosional. Nah, ini 3 hal ini di dalam pesantren itu satu kesatuan utuh. Berbeda dengan pendidikan yang lain, walau alam ya. Tapi saya lebih fokus kepada pesantren ini, di mana pembinaan spiritual, terus intelektual dan emosional itu diolah sedemikian rupa sehingga ia bisa menjadi pribadi yang cerdik, cerdas, terdidik, terus baik dan bijak. Mas Ilmi, saya potong sebentar. Ya, gimana? Slide jenengan ini masih berapa lembar lagi? Hanya satu lagi. Oh ya, oke. Berarti masih satu slide lagi ya? Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya. Selanjutnya sedikit ingin saya sampaikan karena di situ disebutkan spiritual, terus intelektual dan emosional yang semua yakin orang sudah paham lah, saya kira, apalagi ini anggota Ikan Nusa ini ya. Nah, tapi yang penekanannya adalah ketika spiritual itu tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Awis, gitu. Bagaimana ruh ini harus sambung gitu ya, harus sambung dengan yang leluhur dan sebagainya. Yang tentunya intinya nantinya ya sambungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, tapi ingin saya sampaikan di sini penekanan dalam pembinaan spiritual ini itu melalui atau tahapannya mulai dari ruh jismani, ruh rohani, ruh sultani, dan ruh qudsi. Terus yang kedua yang intelektual itu ada akal yang sehat, akal yang sakit, dan akal yang mati, itu semua diolah gitu ya. Bagaimana agar ya nantinya akalnya sehat. Nah, terus yang emosional ya kita semua sudah tahu bagaimana Imam Al-Ghazali atau di dalam wacana Thariqah atau tasawuf itu memiliki 7 tingkatan itu ya, mulai dari amarah, terus amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, pola pembinaan ini dilakukan oleh pesantren. Nah, ini menjadi keunikan. Nah, yang selanjutnya ada keunikan lain dan ini yang menjadi terpenting juga, yaitu lembaga pendidikan atau pengabdian masyarakat. Pesantren itu merupakan lembaga pengabdian masyarakat. Sehingga tidak bisa pesantren ini lepas atau jauh dari masyarakat. Sehingga ia berdiri di lingkungan masyarakat, untuk masyarakat, dan mungkin saja oleh masyarakat. Nah, maka keunikan pengabdian masyarakat ini tentu haruslah kita upayakan dijaga. Untuk apa? Untuk bisa meneruskan apa yang sudah dipola oleh pesantren di dalam internal, itu bisa disebarluaskan di masyarakat, terutama di kalangan NU. Gitu. Nah, NU ini kan bagi kita, NU itu adalah rumah besarnya pesantren, sementara pesantren adalah rumah kecilnya NU. Nah, selanjutnya ini tadi ada keunikan-keunikan ya yang harus kita jaga sebagai alumni gitu, dan bagaimana kita memberikan masukan ataupun terus memberikan sumbangsi pikiran kepada pesantren-pesantren untuk bisa mengedepankan atau menjaga keunikan-keunikan ini. Ya, selanjutnya dalam hal new normal, ya, setelah kita pelajari semua, ternyata kan new normal itu hanya memberikan kebiasaan baru, gitu ya. Tidaklah merubah semuanya. Gitu. Nah, kebiasaan ini yang
yang sering disampaikan yaitu ya cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak. Nah, dari 3 hal ini kira-kira pesantren itu beradaptasinya seperti apa? Gitu. Nah, kalau cuci tangan, saya kira pesantren sudah biasa lah. Cuma mungkin belum terbiasa kalau pakai sabun lah gitu ya. Tapi kalau wudhu kan pasti sudah biasa cuci tangan. Pakai masker, nah mungkin kalau apalagi sekarang disebut maskernya masker kain, ya kalau santri-santri yang sudah biasa pakai sorban itu kan karena sudah dipakai sorbannya untuk menutupi mulut dan hidungnya. Nah, saya kira ini tidak begitu berat gitu. Cuma yang akan menjadi agak berat itu di poin jaga jarak. Nah, gitu. Jaga jarak ini kalau di dunia lain, di dunia non pesantren itu apalagi di dunia bisnis, di perkantoran dan sebagainya, itu berdampak kepada pengurangan karyawan dan sebagainya. Akhirnya dirumahkan dan sebagainya. Ya, kalau memang pekerjaannya yang bisa dilakukan di rumah ya mungkin bisa, tapi ada yang tidak juga. Nah, tapi itu saya tidak begitu ini ya, karena itu bukan bagian kita. Yang kita perhatikan adalah bagaimana pesantren melakukan jaga jarak ini. Nah, kita tentu harus menilai ataupun memikirkan gitu. Jaga jarak ini apakah memang terhadap yang berpenyakit gitu, atau setelah tidak ada penyakit atau orang yang sehat ini juga tetap kita berjaga jarak dan sebagainya, atau ketika sekarang para santri yang di pesantren-pesantren yang tadinya meliburkan terus sekarang didatangkan seperti Cipasung kemarin mengembalikan santri terus dilakukan isolasi selama 4 hari ataupun karantina. Nah itu setelah 14 hari itu apakah bisa berbaur seperti sebelum dia pulang gitu, atau menggunakan jaga jarak ini. Nah, gitu. Jadi saya kira kalau yang perlu kita diskusikan gitu ya, itu dalam hal jaga jarak ini. Nah, kalau umpama jaga jarak gitu, gimana kita tahu santri itu di Kobong itu ya tidur saja kan mepet semua gitu ya. Nah, gitu. Ini apalagi di PCI juga dulu kita kan mepet-mepet semua gitu ya. Nah, tidak kebagian bantal, ya perut orang kita jadi bantal kan gitu. Kita jadikan bantal dan sebagainya gitu. Nah, fenomena gitu ya, berdesakan ataupun berdempetan di pesantren sangat lumrah. Artinya kalau memang dilakukan jaga jarak, maka perlu fasilitas yang perlu fasilitas atau pembangunan asrama dan sebagainya. Tentu saya kira tidak akanlah ada kebijakan pesantren yang seperti perusahaan yang akhirnya menyedikitkan gitu ya, menyedikitkan santri akhirnya dipulangkan di non istilahnya dirumahkan gitu ya, atau tidak jadi santri gitu, di PHK dan sebagainya lah gitu. Tentu tidaklah seperti itu, dan kita pun tidak mengharapkan hal itu. Untuk apa? Untuk agar pesantren ini tetap bisa berjalan dengan normal, dengan biasa. Cuma bagaimana kita memberikan rasa aman atau merasa terhindar dari penyakit itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu, dengan upaya dengan kebiasaan. Jadi kalau boleh saya menyampaikan bahwa sebenarnya di masa pandemi ini atau di new normal ini, ya pesantren tidak perlulah menggunakan kegiatan yang new, yang baru, ataupun hanya menambahkan kebiasaan saja, hanya menambahkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Nah itu saja. Tapi jaga jarak ini perlu kita diskusikan lebih lanjut, dan saya kira ini perlu medis ya, atau perlu pakar kesehatan ya. Perlu pakar kesehatan di sini gitu. Itu mungkin sebagai awalan gitu. Mas Saiful,